Selamat malam anak petani, orang miskin ini. Video-video yang baru lu tonton barusan adalah video yang lagi tren sekarang ini. Jadi banyak konten creator yang membuat video tentang pamer. Banyak yang dipamerin mulai dari punya mobil mewah, punya rumah mewah, atau mungkin bisa liburan ke luar negeri dan lain sebagainya. Dan tujuannya apalagi kalau nggak buat validasi dan juga mempengaruhi lu yang nonton. Video-video konten kreator ini itu sangat manipulatif dan bisa membuat lu tuh terpengaruh gitu. Karena mereka itu pinter banget untuk mempertontonkan kekayaan mereka. Dan mirisnya anak-anak Gen Z atau mungkin lu yang nonton itu sudah terpengaruh atau bahkan sudah menjalani tren ini. Yang tanpa lu sadari ketika lu tuh ngikutin tren ini, itu ada efek negatif jangka panjang yang bisa membuat hidup lu tuh berantakan. Dan di video gue kali ini gue itu akan bahas ya tentang efek negatif jangka panjang apa yang akan terjadi ketika lu tuh ngikutin tren ini. Dan gue juga akan coba yakinin lu bahwa emang sebenarnya lu tuh emang gak perlu ngikutin tren ini. Dan sebenarnya efek negatifnya itu juga banyak, tapi menurut gue ada dua sih yang paling utama. Yang pertama adalah FOMO dan juga haus validasi. Jadi awalnya ketika lu tuh emang terpengaruh sama konten-konten mereka, lu tuh akan mengalami yang namanya FOMO. Jadi seolah-olah emang ada dorongan bahwa lu tuh emang harus ngikutin tren ini gitu. Jadi bayangannya ketika lu tuh melihat konten-konten mereka ini, lu tuh akan ngerasa bahwa ya mereka tuh bisa hidup enak, mereka tuh bisa ya makan di restoran mewah setiap hari, mereka bisa pamer, terus juga kayak duitnya itu nggak habis-habis, dan kenapa lu nggak bisa gitu. Jadi lu tuh akan coba untuk melakukan hal yang sama dengan mereka-mereka ini gitu. Dan pastinya lu tuh akan mulai sering pamer di media sosial lu. Jadi lu tuh akan ngerasa bahwa lu tuh emang harus update kehidupan lu ya tiap hari, agar orang-orang tahu bahwa emang lu tuh juga bisa dan mampu. Terus selanjutnya adalah haus validasi. Dan efek dari haus validasi itu juga akan membuat hidup lu tuh berantakan. Karena di level haus validasi lu tuh akan merasa ketergantungan. Jadi lu bakal ngerasa bahwa setiap apa yang lu lakuin itu butuh validasi dan juga pengakuan dari orang lain. Dan itulah efek bahayanya ketika lu tuh udah haus validasi. Karena emang untuk bahagia lu tuh perlu pengakuan dan juga validasi dari orang lain. Dan apakah mungkin lu tuh sudah sampai di level haus validasi? Dan efek negatif jangka panjang yang kedua ketika lu tuh ngikutin tren ini adalah kehancuran finansial lu. Jadi emang gak bisa dipungkiri ya, ketika ngikutin tren ini itu emang perlu uang yang banyak. Karena emang banyak hal yang harus lu beli untuk ngikutin tren ini gitu. Bahwa lu tuh perlu ya mungkin beli barang branded, atau mungkin juga upgrade smartphone lu, atau mungkin juga lu tuh harus liburan gitu ke luar negeri. Ya apakah itu nggak perlu uang yang banyak? Tapi emang sayangnya kebanyakan orang yang ngikutin tren ini itu nggak punya kemampuan finansial yang baik, atau bahkan setidaknya itu cukup. Bahkan hanya sekedar nabung atau menyiapkan dana darurat pun juga nggak ada gitu. Dan gue akan beri contoh. Jadi katakanlah ini lu ya yang lagi ngejalin tren ini. Katakanlah lu tuh punya gaji UMR ya UMR Jakarta lah 5 jutaan. Ketika lu tuh di awal gajian ya, lu tuh akan manfaatin uang itu ya buat kehidupan lu sehari-hari, bayar kos, bayar kontrakan. Dan sisanya lu akan manfaatin buat ngikutin tren ini gitu. Jadi lu tuh akan beli ini, beli itu, dan ya banyak lagi yang akan lu beli. Dan setelah uang lu habis untuk keseharian lu dan juga ngikutin tren ini, setelah itu lu tuh akan coba pinjam ke teman lu, dan mungkin ya lu tuh juga dipinjemin gitu. Dan selanjutnya apa yang terjadi ya udah pasti yaitu habis lagi. Dan ketika uang dari teman lu tadi udah habis dan juga udah mungkin udah sulit ya untuk utang ke teman lu yang lain, ya udah solusi terakhirnya biasanya lu tuh akan pinjol. Dan mungkin lu tuh juga akan tanya, apakah ada banyak orang yang sampai pinjol untuk ngikutin tren ini gitu? Dan jawabannya ya banyak banget. Dan mereka tuh juga nggak sadar bahwa pengelolaan uang mereka itu sebenarnya buruk dan juga udah sampai di level yang minus. Jadi uang lu udah habis, nggak punya tabungan, punya utang ke temen juga, ditambah lu tuh mungkin juga pinjol gitu. Dan ya udah ketika udah begitu ya udah, yang akan terjadi selanjutnya ke hidup lu adalah kehancuran finansial lu. Dan itulah yang terjadi ke kebanyakan orang yang ngikutin tren ini. Dan selanjutnya apa yang harus lu lakuin ketika lu tuh udah terjebak dan juga ingin berhenti dari tren ini gitu? Kalau dari gue ada 3 cara singkat yang bisa lu lakuin. Jadi di konten-konten mereka yang dikedepanin adalah ya kelihatan kayanya. Jadi emang mungkin aja ya nggak kaya beneran gitu. Dan yang harus lo lakukan yaitu berpikir untuk jadi kaya beneran. Dan banyak ya cara untuk menjadi kaya beneran. Ya bisa kerja di luar negeri, bisa juga mungkin jadi pengusaha, atau mungkin juga trading gitu. Jadi ketika lo kaya beneran, semua yang lo pamerin ya emang valid. Jadi emang lo tuh ya emang gak maksa. Jadi emang lo tuh bener-bener menikmati apa yang lo pamerin dan yang lo lakuin gitu. Jadi ingat, fokusnya adalah untuk menjadi beneran kaya. Jadi gue ambil contoh ya, ketika emang lu tuh nganggap emang validasi itu sepenting itu ya. Jadi mungkin ketika orang lain itu melihat story lu yang lu pamerin di media sosial gitu ya. Jadi mungkin mereka akan lihat sebentar nih apa yang lu sudah pamerin nih. Dan setelah itu ya udah langsung skip dan selesai.
Jadi gunanya apa sih lo tuh pamer setiap hari dan mencoba untuk mengais validasi dari orang lain? Ketika orang lain selesai gratis dari lo, ya udah selesai aja gitu. Jadi emang anggap lo tuh emang gak sepenting itu dan gak sespesial itu. Jadi yang lebih penting adalah fokus untuk memperbaiki diri lo sendiri. Terutama lo tuh juga bisa perbaiki dulu tentang finansial lo. Selanjutnya lo tuh bisa perbaikin ya karir lo, atau mungkin ya hubungan dengan keluarga lo, dan masih banyak lagi yang harus lo perbaikin. Jadi ingat, validasi itu emang gak sepenting itu, dan lo emang harus lebih fokus untuk memperbaiki diri lo. Jadi emang ya media sosial kayak IG, TikTok dan sebagainya adalah pemicu utama kenapa lo tuh bisa nonton konten-konten mereka ini gitu. Ketika lo tuh terus-terusan terpapar dari konten-konten mereka, yang akan terjadi ya udah lo tuh akan ngikutin tren ini gitu. Dan salah satu solusinya adalah ya membatasi media sosial. Jadi lo tuh mungkin habisin 5-7 jam gitu untuk scroll media sosial ini. Jadi sekarang lo batasin nih, sehari lo tuh cuman 1 jam atau 2 jam aja untuk scroll media sosial. Atau yang lebih efektif, lo tuh emang bisa hapus media sosial lo aja gitu. Yang istilah terkenalnya adalah dopamine detox. Karena ketika lo ngehapus media sosial lo, secara bersamaan lo tuh akan ngeberhentiin efek negatif dari media sosial itu. Jadi di awal-awal saran gue adalah lo tuh bisa hapus media sosial lo 2-3 hari aja gitu. Dan awal-awalnya pasti lo tuh akan sulit karena emang lo tuh udah di level ketergantungan oleh media sosial. Tapi percaya deh, ketika lo tuh udah bisa ngelakuin itu sebulan dan ya lo coba beberapa kali gitu dalam 1 bulan itu gitu, lo tuh akan terbiasa gitu. Dan efek negatif dari media sosial ini tuh akan sangat berkurang drastis. Jadi ingat, batasi media sosial. Jadi gimana? Apakah lo yakin untuk ngikutin tren ini? Dan yaudah, itu aja video gue kali ini dan semoga bermanfaat. See you.